Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita akan melihat satu murid Tuhan Yesus yang bernama Yohanes. Dia adalah murid yang sering disebut sebagai murid yang keempat, Rasul Yohanes. Dia terkenal sebagai murid yang dekat dengan hati Yesus, juga anak guntur yang kemudian diubah menjadi anak yang kekasih. Saudaraku, kisah Yohanes disebut dalam Markus 3 ayat 17, dia disebut sebagai anak-anak guntur, sama seperti saudaranya si Yakobus. Ya, Boanerges itu anak-anak petir, anak-anak guntur. Ya, kalau di Indonesia itu gundala ya. Anak-anak zaman now enggak tahu gundala. Tahu gundala, Weng? Enggak tahu. Anak guntur, atau kalau mungkin versi Marvelnya The Flash kali ya. The Flash tuh Marvel atau apa tuh? Atau Disney itu. Nah, saudaraku, itu Boanerges ya, anak-anak guntur, anak petir. Lalu Yohanes juga pernah minta api dari langit sama seperti saudaranya Yakobus di Yohanes 9 ayat 54 sampai 56. Kemudian dia juga terkenal sebagai murid yang bersandar pada dada Yesus di Yohanes 13 ayat 23, dan itu biasanya kelihatan di dalam lukisan perjamuan terakhir, saudaraku ya. Kemudian di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27, dia dikenal sebagai murid yang dimana Tuhan Yesus mempercayakan ibunya Maria. Ini ibumu waktu Tuhan Yesus disalib. Salah satu perkataan salibnya gitu kan. Kemudian dalam Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10, Yohanes menyembuhkan orang lumpuh, dan di 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 dia mengajarkan tentang ajaran kasih. Sehingga dia disebut rasul yang dekat dengan hati Tuhan Yesus, saudaraku, karena dia mengajarkan ajaran kasih ya. Ajarilah kami bahasa cinta. Di situ juga dia mengatakan Allah itu adalah kasih ya. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Itu Rasul Yohanes ya. Kalau Yakobus itu bukan Rasul Yakobus, maksudnya surat Yakobus itu bukan Rasul Yakobus, itu Yakobus saudara Yesus. Tapi kalau Yohanes dan 1 Yohanes sampai 3 Yohanes, itu ditulis bukan Yohanes Pembaptis, tapi oleh Rasul Yohanes ini, saudaraku. Dan kemudian yang terakhir kita tahu, yang paling terkenal kitabnya, kalau sudah bicara perang dunia, kayak mau perang dunia 3 ini, Amerika ikut bantu Israel serang Iran, orang semua mulai bicara ini perang dunia, saudaraku ya. Perang dunia 3. Nanti Iran sudah tutup itu satu selatnya yang menghasilkan minyak. Wah, itu siap-siap krisis minyak dunia, saudaraku. Nanti siap-siap harga-harga naik nih, saudaraku ya. Jadi siap-siap nanti semua barang-barang, beli tempe, beli tahu, beli daging tuh naik. Minyak goreng naik nanti pasti. Minyak bensin juga naik, saudaraku ya. Pertalite, Pertamax, apapun tuh kemungkinan akan naik ke depan ini kan. Ini gara-gara Amerika serang Iran, saudaraku, membantu Israel. Ya, bahkan Iran bilang semua warga Amerika sekarang resmi jadi targetnya Iran, saudaraku. Nah, ini bicara tentang perang dunia ini, orang mulai bicara kitab Wahyu nih. Nah, Wahyu itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Nah, kita nggak bicarain perang di sini. Kita bicara tentang Rasul Yohanes. Bagaimana dia di Pulau Patmos mendapatkan wahyu dan melihat banyak hal yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi di masa depan. Nah, saudaraku, Rasul Yohanes bukanlah dari kaum terpelajar. Dia hanya seorang nelayan dari Betsaida. Dia anak dari Zebedeus, sama seperti Yakobus anak Zebedeus. Dia mempunyai semangat yang begitu membara. Salah satunya seperti yang tadi, dia mau turunkan api dari langit tuh sama orang-orang Samaria. Sama seperti saudaranya Yakobus. Jadi memang anak-anaknya Zebedeus ini agak lain, saudaraku ya. Agak lain memang anak-anaknya Zebedeus nih, si Yakobus dengan si Yohanes. Satunya yang mati pertama, satunya yang mati terakhir. Yang satunya martir, satunya mati tua, yaitu Yohanes ini, saudaraku. Nah, saudaraku, Tuhan Yesus menjuluki anak-anak Zebedeus ini sebagai Boanerges. Ini menunjukkan bahwa mereka anak-anak muda yang penuh dengan semangat. Yohanes itu sering dipahami sebagai murid yang paling muda, saudaraku, ya, paling muda dia di antara murid-murid lainnya. Dalam pelayanannya bersama Tuhan Yesus, Yohanes ini dibentuk oleh gurunya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Ia menjadi sahabat dari Tuhan Yesus di perjamuan terakhir, itu yang saya bilang tadi. Kalau saudara lihat lukisan-lukisan yang bersandar pada Tuhan Yesus, itu Rasul Yohanes ini, saudaraku. Dan itu memang tercatat di Yohanes 13 ayat 23. Jadi lukisan Leonardo da Vinci itu
memang melihat dari teks Alkitab itu. Nah, saat yang lain melarikan diri waktu Tuhan Yesus disalib, Yohanes tetap berdiri di sana. Kalau saudara lihat-lihat film Tuhan Yesus, itu Rasul Petrus nggak ada di sekitaran salib, saudaraku ya. Dan rasul-rasul lain nggak ada. Yang ada itu Yohanes bersama ibunya. Kalau saudara perhatikan di film-film Tuhan Yesus itu, seperti itu. Rasul Yohanes lah yang ada waktu Tuhan Yesus tuh di kayu salib. Yang di Golgotanya itu, saudaraku ya. Bersama dengan Maria, Ibu Yesus, dan wanita-wanita lain termasuk Maria Magdalena. Jadi Rasul Yohanes ini dekat dengan Tuhan Yesus bahkan sampai di napas terakhirnya Tuhan Yesus saat dia disalib, saudaraku. Dan disitulah Tuhan Yesus mempercayakan ibunya Maria kepada Rasul Yohanes ini dan mengatakan inilah ibumu gitu. Di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27 kita bisa melihat kisah itu, saudaraku ya. Jadi dari seorang muda yang mencari posisi, bisakah aku duduk di sebelah kiri dan kananmu Tuhan gitu ya. Sekarang menjadi seorang yang diberikan tanggung jawab. Saya ulangi, dari seorang muda yang mencari posisi di sebelah kiri dan kanan Tuhan Yesus, sekarang menjadi seorang yang diberikan tanggung jawab. Inilah ibumu. Artinya rawat ini, saya punya emak gitu loh. Saya punya mama, ini kamu rawat, kata Tuhan Yesus gitu. Kamu jadikan dia seperti ibumu ya. Jadi dari pengen tempat terhormat sekarang menjadi pelayan kasih ya, sehingga dia membicarakan tentang kasih, saudara. Nah, setelah kebangkitan Tuhan Yesus dan pencurahan Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2, Rasul Yohanes tidak hanya diam. Alkitab mencatat di Kisah Para Rasul ia menyembuhkan orang lumpuh bersama dengan Rasul Petrus. Kisah Rasul pasal 3. Dia berani berkhotbah di bait Allah dan dia menolak perintah penguasa untuk berhenti memberitakan Injil. Jadi dia berani nih, saudaraku. Tidak salah dia disebut anak petir ya, gundala kalau orang Indonesia. Kisah Rasul 4 ayat 19 sampai 30. Namun perubahan yang paling besar dalam diri Yohanes itu ada dalam gaya hidupnya dan pesannya, saudaraku. Yohanes dulu penuh dengan ambisi, mau duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus atau bahkan mau turunkan api dari langit. Dia berambisi sekali, tapi sekarang kini dia bicara satu hal yang paling utama, yaitu kasih. Makanya di Yohanes itu saudara melihat kata-katanya itu penuh kasih, saudaraku, luar biasa ya. Dia terutama di 1, 2, 3 Yohanes itu, saudara. Nah, surat-suratnya itu dipenuhi dengan kalimat misalnya, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan Allah itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 7 dan seterusnya ya. Jadi api dalam diri Yohanes itu ya, kalau kita mau pakai bahasanya Tuhan Yesus, petir dalam diri Yohanes itu yang disebut Boanerges itu kini membakar dagingnya, membakar dinginnya kebencian dunia itu, saudaraku ya, dengan kasih Allah yang menyala dari dalam dirinya. Jadi dia begitu bersemangat, saudara, dengan kasih Allah di dalam hidupnya. Itulah Yohanes. Dan saat usianya kemudian menua, di dalam pembuangannya di Pulau Patmos, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan yang luar biasa ya. Dalam Wahyu 1 ayat 9, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan kepadanya dan disampaikan melalui Yohanes ini kepada kita semua, saudaraku, dalam kitab Wahyu. Dan kitab Wahyu ini menjadi kitab yang paling banyak dibicarakan kalau bicara tentang akhir zaman. Dan kita sudah bahas kitab Wahyu itu, saudara bisa lihat di YouTube saya ya. Nah, di tengah pulau yang sunyi inilah terbukalah wahyu kepada Rasul Yohanes ini. Apa 3 pelajarannya secara cepat, saudaraku? Yang pertama, dekat dengan Tuhan Yesus itu bukan soal posisi, tapi soal transformasi. Bagaimana Yohanes maupun saudaranya Yakobus pengen posisi di sebelah kiri atau kanan Tuhan Yesus. Mereka membicarakan itu, yang membuat sampai murid-murid lain itu menegur mereka gitu ya. Tetapi di sini kita mendapat pelajaran bahwa dekat dengan Tuhan Yesus itu bukan soal posisi, tapi soal transformasi. Apakah semakin kita mendekat kepada Tuhan, semakin kita diubah. Bukan semakin kita dapat jabatan, semakin kita dapat posisi, semakin kita dapat pangkat, semakin kita dapat berkat-berkat. Bukan soal itu ya. Itu sesuatu yang bisa saja Tuhan berikan. Tidak susah bagi Tuhan untuk memberikan hal itu. Tetapi yang Tuhan mau adalah waktu engkau dekat dengan saya, apakah engkau mengalami transformasi? Apakah engkau mengalami pembaharuan pikiran, pembaharuan budi? Itu yang penting. Gambaran bahwa Rasul Yohanes ini bersandar pada dada Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memberikan pengaruh yang luar biasa
di dalam kehidupan Rasul Yohanes ini, saudaraku. Jadi mari coba kita renungkan. Kalau kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin kita sering doa pagi ini, saudaraku ya, misalnya, salah satu praktek dari dekat dengan Tuhan itu, apakah kita semakin serupa dengan Dia? Atau justru kita semakin jauh menjadi orang yang semakin munafik? Karena doa pagi, orang pikir kita rohani, padahal kita munafik. Hati-hati, saudara, sangat tipis perbedaannya. Jadi apakah semakin kita mencari Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita mengalami transformasi itu. Atau kita semakin menebalkan topeng kita. Atau kita benar-benar mengalami transformasi itu. Jadi rumusnya adalah dekat dengan Tuhan, transformasi. Bukan dekat dengan Tuhan, topeng makin tebal, saudaraku. Itu pelajaran pertama. Yang kedua, kasih itu bukan kelemahan. Kasih itu bukan kelemahan, tetapi kekuatan tertinggi dari murid Kristus. Makanya kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang membenci kamu. Dan ajaran Rasul Yohanes ini adalah ajaran seperti gurunya, ajaran tentang kasih. Tentu semua rasul mengajarkan itu, tapi yang secara tegas, secara bold, secara banyak menyampaikan itu adalah Rasul Yohanes ini. Sudah bisa lihat di kitab Yohanes maupun 1, 2, 3 Yohanes, saudaraku. Jadi kasih itu bukan kelemahan. Kasih itu justru kekuatan tertinggi kita sebagai murid Kristus. Karena Kristus sendiri di kayu salib menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa. Bahkan kepada orang-orang yang menyalibkannya dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi kasih itu kekuatan tertinggi kita, saudaraku. Pembalasan terbaik itu adalah mengasihi, bukan membalas dengan yang jahat. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Itu kasih, saudaraku. Yang ketiga, Tuhan mempercayakan wahyu-Nya kepada orang-orang yang setia sampai akhir. Rasul Yohanes ini membuktikan kesetiaannya sampai tua, dan pada titik itulah Tuhan memberikan wahyu untuk bisa melihat masa lalu, masa depan, dan masa yang akan datang. Nah, saudaraku, bagaimana dengan kita? Apakah kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita? Dan Tuhan akan memperlihatkan kita wahyu-wahyunya atau pengertian-pengertiannya atau reveal-revealnya, penyingkapan-penyingkapannya kepada kita semua. Apa yang menjadi kebingungan kita Tuhan akan singkapkan kalau kita dekat dengan Dia dan setia kepadanya dan hidup di dalam kasih. Demikian firman Tuhan, pelajaran dari Rasul Yohanes untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.